Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ridwan SPDI, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Jambi. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan video aksi nyata tentang diseminasi budaya positif di SMA Negeri 4 Kota Jambi. Selamat menyaksikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Bapak Ibu semuanya dapat berkumpul di ruangan labor komputer SMA Negeri 4 Kota Jambi dalam keadaan sehat walafiat. Juga salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana darinya kita belajar menjadi umat yang berilmu pengetahuan seperti saat ini, berakhlak dan tentunya menjadi umat yang beradab. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 4 Kota Jambi, Bapak Nasruddin SPD MSI, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru selaku audiens pada kegiatan pembahasan diseminasi Bapak Ridwan, yang kami hormati tentunya juga Pak Ridwan selaku narasumber pada kegiatan diseminasi kita pada siang hari ini. Mengawali kegiatan ini, baiklah Bapak Ibu, marilah kita dengarkan bersama pembacaan Ummul Quran yang akan dibacakan langsung oleh Ustaz kita Abi Al-Kawawiri. Kepada Abi Al, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Khususan ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, terima kasih Abi Al yang telah memimpin pembacaan Ummul Quran kita bersama. Semoga kegiatan kita ini diberkahi Allah dan Bapak Ibu yang hadir tentunya dilimpahkan juga pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Kepala SMA Negeri 4 Kota Jambi, Bapak Nasruddin SPD MSI. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk diri. Kalau diri ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, waktu sehingga kita dapat berkumpul di sini ya, di komputer yang semakin selawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang saya hormati Ibu Wakil SMA Negeri 4 Kota Jambi, satu Ibu, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang sudah meluangkan waktu untuk kita bersama mendengarkan paparan dari Pak Ridwan tentang aksi nyata diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan apa-apa saja yang bisa disampaikan nanti bisa kita ambil maknanya, bisa kita terapkan ya. Kalau tidak salah ini budaya positif di sekolah ini nanti ya nilai-nilai atau kesepakatan-kesepakatan yang bersama yang bisa kita terapkan dan
dan tujuannya adalah untuk perbaikan anak didik kita. Itu kalau dasar itu secara garis besar itu ya. Nilai-nilai atau apa-apa saja yang bisa kita kembangkan sehingga nanti tujuannya perbaikan untuk anak didik kita. Apa saja yang bisa disampaikan nanti mudah-mudahan menjadi manfaat semua. Selanjutnya juga kita berharap ya Ridwan ya, melalui tahapan-tahapan yang sebagai guru penggerak mudah-mudahan bisa berjalan lancar atas hubungan kita bersama. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmadina telah membuka kegiatan diseminasi budaya positif di SMA Negeri Kota Jambi yang merupakan salah satu aksi nyata yang dilakukan oleh salah satu calon guru penggerak dari SMA Negeri 4 Kota Jambi. Boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Kepala SMA Negeri 4 Kota Jambi, Bapak Nas Pimpinan SPD MSI. Yang kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu guru yang sudah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran beberapa kali untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tugas saya selaku calon guru penggerak, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif khususnya di sekolah kita yang kita cintai ini di SMA Negeri 4 Kota Jambi. Tentu yang pertama kali yang kita lakukan, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah, sehingga dengan demikian kita masih bisa melanjutkan berbagai macam aktivitas kita, baik sebagai guru, sebagai warga masyarakat, sebagai orang tua dan semacamnya. Dan semoga apa yang menjadi tugas amanah yang ada di pundak kita masing-masing bisa kita tuntaskan, bisa kita laksanakan dengan semaksimal mungkin, sehingga membawa dampak yang baik untuk kitanya, keluarga, dan wabil khusus untuk anak bangsa tentunya. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita mohonkan kepada Allah semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu Bapak Ibu, adapun kegiatan ini adalah salah satu rangkaian berbagai macam tugas kewajiban kami selaku calon guru penggerak yang sudah dibuat oleh Kemendikbud. Ada beberapa tugas yang kami lakukan dalam hal ini sampai pada titik sekarang ini, yaitu calon guru penggerak wajib mengimbaskan kepada rekan-rekan guru di tempat dia bertugas terhadap beberapa materi yang sudah dipelajari atau beberapa praktek baik ataupun pengalaman yang sudah diterapkan di tempat dia bertugas khususnya di sekolah kita ini. Bapak Ibu, kegiatan ini sudah berlangsung lebih kurang 2 bulan dan ada beberapa materi yang kami pelajari dan juga sudah mulai diterapkan. Memang semuanya masih dalam rangka berproses sembari belajar, tapi walaupun sembari belajar Bapak Ibu, tapi semua tugasnya itu bukan tugas rekayasa, bukan tugas dibikin, tapi tugas kalau bisa tugas-tugas yang real. Nah, jadi bukan hanya untuk melaksanakan menyelesaikan tugas pribadi saja, tapi tugasnya sembari kalau bisa tugas lain langsung berguna, bermanfaat dan berdampak tempat di mana dia bertugas. Bapak Ibu. Baik, adapun tema kita pada hari ini adalah tentang budaya positif. Kira-kira dalam pemikiran Bapak Ibu mendengarkan kalimat budaya positif ini, kira-kira nanti gambaran seperti apa Bapak Ibu? Sekedar pertanyaan pemantik saja. Apa yang kita bahas dalam budaya positif Bapak Ibu? Boleh yang mau menyampaikan pendapatnya? Bu Herli, kira-kira nanti arah yang kita bahas pada hari ini apa budaya positif? Ucap salam, terus arahnya nanti kemana? Temanya pembahasan kira-kira apa tentang budaya positif ini? Kalau modul mungkin,
Kalau P5 nggak makin. Kita bukan membahas masalah CP dan segala macam. Budaya positif. Nampaknya Bu Risma senyum-senyum. Apa yang terbayang Rima? Ya, apa yang terbayang di benaknya Bu Rima tentang budaya positif ini? Kebiasaan ya, positif ya. Terus usaha, sikap anak, ke guru juga. Itu poinnya ya. Ya artinya bagaimana kita menciptakan lingkungan, budayaan, kebiasaan dan segala macamnya yang bisa mendukung proses pendidikan khusus kepada anak. Bahwasanya seperti yang sudah kita pahami bersama, adapun ruh dari kurikulum mereka ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpusat kepada anak-anak. Ya, artinya menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah proses menuntut anak agar bakat potensinya bisa berkembang sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam. Nah, petani yang menumbuhkan padi tadi tugasnya hanya sebagai merawat, mempersiapkan pupuknya, membersihkan lahan segala macamnya. Menanam padi tadi tak akan pernah berubah menjadi kedelai atau jagung. Nah, ini Bapak Ibu, tugas kita hanya menuntun agar padi tadi tumbuh dengan subur. Nah, makanya petani berpikir bagaimana padi ini bisa tumbuh. Tentu ada tipsnya, ada langkah yang dilakukan agar padi ini sesuai dengan kodrat padi tadi. Nah, ada juga petani yang berhasil, ada juga petani yang gagal ketika dia mencoba menumbuhkan padi atau padi. Termasuk kita juga Bapak Ibu guru. Kadang ada juga yang gagal merawat anak dalam proses pertumbuhannya, ada juga yang berhasil. Jadi salah satu upaya kita dalam rangka pendidikan yang berpihak kepada murid tadi adalah sekolah wajib menciptakan, menerapkan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, ini nampaknya semua tegang ini. Coba senyum dulu. Kalau udah bisa senyum, tengok kawan sebelah di kanan, senyum tak? Ya, udah senyum? Tengok wajah Alka atau Rima. Nah, senyum bersama kan? Ya, Gurita, sehat pinggang Gurita, sama dengan. Ya, Bapak Ibu, ini beberapa kesepakatan yang selama kegiatan diseminasi menghargai siapapun menjadi pendengar yang baik. Boleh tambah lagi Bapak Ibu kesepakatan kita selama kegiatan diseminasi ini? Boleh tidur, tidak boleh. Kesepakatan kelas kita. Ada tambahan Bapak Ibu? Tidak ada suara lain kecuali suara hati. Ya, tidak boleh menggunakan HP. Kalau di kelas kan gitu, tidak boleh keluar tanpa izin gitu. Nah, jadi barangkali cukup itu saja. Barangkali Bapak Ibu sudah memahami tentang kesepakatan kita selama forum diseminasi. Bapak Ibu, adapun poin-poin yang kita pelajari pada siang hari ini adalah tentang disiplin positif. Itu terangkat Bapak Ibu. Disiplin positif yang kedua, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, ada 6 pembahasan kita pada hari ini. Semoga materi ini bisa disampaikan dan bisa menambah wawasan kita ataupun pengalaman kita. Bapak Ibu perlu diketahui, di sini saya bukan menggurui, bukan ngajarin juga, tapi tugas saya hanya menyampaikan, mengimbaskan, dan saling berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman dalam rangka kita mencoba berusaha menghidupkan, menciptakan budaya positif di sekolah. Sekedar pertanyaan pemantik di benak Bapak Ibu, arti disiplin itu apa? Disiplin. Ini kadang ada semacam miskonsepsi tentang disiplin. Benar? Apa arti disiplin? Berusaha untuk mematuhi tata
Ya, berusaha untuk mematuhi tata tertib. Bu Alinda, melakukan sesuai dengan aturan. Bu Ros, bertanggung jawab. Lebih lekat kan? Berusaha untuk menanamkan nilai budaya akhlak beriman kepada seluruh siswa. Ya, ya, itu beberapa sudut pandang kita memaknai sebuah disiplin. Kadang guru beranggapan kalau cobalah seandainya semua anak itu disiplin, pasti bagus sekolah kita. Atau mengatakan masalah disiplin di sekolah itu pekerjaan yang sangat berat. Ya, sebetulnya itu miskonsepsi yang terjadi di kalangan bapak ibu guru, bahwasanya disiplin itu bukan sebuah peraturan, bukan memaksa orang mentaati sebuah peraturan, bukan itu bapak ibu. Disiplin itu artinya belajar. Nah, bagaimana kita berusaha memunculkan motivasi kepada siswa agar semua tindakannya, semua yang dilakukannya itu berdasarkan motivasi dari dalam. Artinya disiplin itu bukan tentang proses mentaati sebuah peraturan, bukan identik dengan tata tertib, bukan. Itu contoh dalam rangka menumbuhkan rasa disiplin. Tapi hakikatnya disiplin itu adalah belajar bagaimana kita memotivasi anak murid agar dia bisa menyadari bahwa tindakan yang dilakukan itu memang betul-betul muncul dari dirinya sendiri, sesuai dengan tujuan mulia yang ingin mereka capai, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, sesuai dengan nilai-nilai kebaikan di setiap murid. Di setiap kita ini Bapak Ibu pasti memiliki tujuan. Contoh misalnya ketika Pak Nas menyampaikan kepada kita semua kemarin itu wajib masuk tepat waktu, kira-kira Bapak Ibu melakukan sebuah disiplin tadi itu ketika berusaha tepat waktu masuk kelas karena siapa Bapak Ibu? Nanti kita bahas, ada 3 motivasi untuk manusia. Entah karena takut difoto sama Pak Nas, nanti viral di grup, atau takut menghindari hukuman, atau untuk mencari pujian dan penghargaan, atau benar-benar muncul dari diri bahwasanya yang dilakukan itu memang tugas dia untuk mencapai nilai mulia yang dia inginkan sesuai dengan apa dia yakini, nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Nah, ini sepanjang gurunya. Halo Bapak Ibu, serius amat nampaknya nih. Ya, ini sembari kita mencoba mengevaluasi dan merefleksi Bapak Ibu, ternyata kita ini memegang peran penting untuk menentukan sebuah sikap. Nah, jangankan murid kita saja ketika berbuat, motivasi kita ada 3 macam. Ketika kita masuk kelas hanya takut dengan Pak Mas, dengan Miss Dewi, salah namanya. Berarti motivasi kita masih motivasi eksternal. Atau ketika kita berbuat hanya mengharapkan pujian, penghargaan, senyuman dan semacamnya, itu juga masih dari eksternal juga. Yang paling utama itu adalah motivasi yang dari internal. Ini memang tugas saya. Ada nilai yang pengen saya capai di situ. Nilai kebajikan itu banyak. Nilai kebajikan itu banyak. Nanti kalau versi di guru mereka, nilai kebajikan itu profil pelajar Pancasila. Dalam teori banyak Bapak Ibu tentang nilai kebajikan. Ya. Pertama kalau kita guru mungkin barangkali meyakini ketika saya masuk ke waktu ini tugas saya. Ada amanah di pundak saya. Ini kewajiban. Bukan karena takut dengan Pak Nas. Bukan karena takut difoto nanti diviralkan. Kan itu. Nah, jadi Bapak Ibu kita belajar. Ya, sama hal juga dengan anak ini Bapak Ibu. Anak ini ketika dia berbuat, datang tepat waktu, kerjakan tugas, atau dia melengkapi semua perlengkapan sekolahnya, motivasi mereka itu karena apa? Ingin dipuji guru, atau menghindari sebuah hukuman, atau sanksi, atau benar-benar dia pengen menuju nilai-nilai yang mereka yakini. Nilai itu banyak. Nilai berbakti pada orang tua, menghormati orang tua, apalagi nilai agama. Jadi kalau bisa untuk menciptakan disiplin positif Bapak Ibu, bagaimana kita mencoba mengajak anak, memberikan semacam motivasi bahwa semua peraturan ini bukan karena siapa-siapa, untuk dirinya lah. Maka untuk terus Bapak Ibu. Jadi yang pertama, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri terhadap berdasarkan nilai-nilai kebajikan.
Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, jadi disiplin itu artinya belajar, Bapak Ibu. Artinya display, artinya belajar, bukan mentaati aturan. Belajar, mencoba berbuat itu berdasarkan motivasi yang bersifat intrinsik, mengalihkan mereka untuk bertanggung jawab. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Menurut Bapak Ibu, siswa kita hari ini kira-kira dalam pandangan kita masing-masing hari ini, siswa kita ini ketika mentaati seluruh peraturan karena apa? Rata-rata takut. Terus apa lagi Brenda? Karena Ada perhukuman. Terus apa lagi? Peraturan yang ada. Nah, artinya anak didik kita hari ini dia melakukan sebuah disiplin perbuatan karena apa? Ya, ada dua tadi. Ada sanksi, menghindari hukuman dan sanksi, atau pengen dibilang pintar, dibilang rajin, berarti mengharapkan pujian. Atau kita ketika mengharapkan sebuah perhatian, mengharapkan piagam, nah itu misalnya. Berarti motivasinya masih bersifat eksternal. Nah, kalau bisa motivasi itu bersifat internal. Oke. Itu Bapak Ibu. Jadi nilai kebajikan yang disepakati dalam Huberda ini adalah profil pelajar Pancasila. Jadi ketika anak melakukan sebuah perbuatan, tindakan, kegiatan di sekolah ini, muaranya ini Bapak Ibu. Nah, muaranya ini, profil ini ya. Inilah nilai kebajikan versi kurikulum Merdeka. Nilai kebajikan itu banyak, universal sifatnya. Menghormati, menghargai, banyak secara teori banyak sekali. Cuman dalam pendidikan sepakati nilai kebajikannya profil pelajar Pancasila. Ini yang pertama ini. Kami guru agama ini berharap sebetulnya ketika anak lakukan sholat itu bukan karena perintah, bukan karena diumumkan oleh Abi Rohim, anak sholat lagi, bukan itu. Ketika azan langsung dia otomatis. Berarti yang manggil itu dirinya. Ada nilai yang pengen dituju di situ, nilai keyakinan, karena dia punya agama. Nah, bukan dipaksa, bukan diancam, bukan dikasih hadiah, bukan dikasih nilai. Nah, hari ini kan banyak anak kita kan masih motivasi masih bersifat eksternal. Sekarang tugas kita Bapak Ibu, bagaimana kita membiasakan, memberikan penjelasan, pengarah kepada murid kita agar disiplin yang melakukan itu benar-benar muncul dari dalam dirinya, karena dia meyakini ya ada nilai yang mau dituju, yang mau dicapai. Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ini serius semua, nampaknya saya tegang jadinya. Nah, itu pertama. Jadi untuk menciptakan budaya positif di sekolah, yang pertama kita lakukan adalah disiplin positif. Menerapkan semua disiplin, itu hukuman itu tidak dipakai lagi Bapak Ibu. Nah, beda. Kalau bisa hukuman itu terakhir. Bahkan salah sekolah mengatakan sebuah hukuman. Nanti kita bahas, nanti ada guru penghukum, ada guru sebagai teman, ada guru sebagai pemantau, ada guru sebagai manajer, nanti kita bahas. Untuk membahas itu, sebelumnya mari kita saksikan pesan-pesan berikut. Bapak Ibu, kita lanjut. Adapun materi selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Seperti yang sudah saya singgung tadi, ada 3 motivasi manusia dalam berbuat, berperilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi secara global, ketika kita berbuat ada 3 motivasi Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di awal tadi itu. Nah, kalau kita amati anak-anak kita masih banyak di kisaran 1 dan 2, Bapak Ibu. Nah, dia berbuat, dia mentaati sebuah peraturan, banyak masih dari faktor eksternal ketimbang internal. Tugas kita lah pada hari ini mulai dari diri sendiri, bagaimana kita berbuat, melaksanakan segala macam tugas, bagaimana kita sebagai guru di sekolah memunculkan motivasi benar-benar dari diri sendiri. Nah, jangankan anaknya Bapak Ibu, kita kadang juga masih belum bisa memfokuskan diri, motivasi kita berasal dari internal, masih takut diancam, masih berharap pujian, masih berharap senyuman, segala macamnya.
Jadi dalam hal ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu, sama-sama untuk berusaha memunculkan, apalagi kita selaku umat yang beragama, tentu ada yang mendasari kita ketika ada berbuat. Bapak Ibu, mengenai materi ini ada pertanyaan? Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini lagi keyakinan sekolah ataupun kelas. Ini adalah hal yang baru Bapak Ibu. Selama ini kita di sekolah, di kelas masih berputar masalah peraturan. Nah, peraturan sekarang coba dirubah cara kita dalam melakukan sebuah peraturan sekolah, dari peraturan kelas ataupun sekolah berubah menjadi keyakinan sekolah. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini Bapak Ibu, ketika ada peraturan kita diwajibkan memakai helm ketika memakai motor di jalan raya, itu ke peraturan. Kira-kira nilai keyakinan yang ada di situ apa Bapak Ibu? Nilai apa yang ada di situ? Keselamatan. Keselamatan. Bagus Bapak Ibu. Keselamatan ternyata. Jadi bukan hanya sekedar untuk memakai helm, hanya untuk polisi. Tetapi belum sampai ke hatinya bahwa saya ada aturan pakai helm itu ternyata untuk diri keselamatan. Kalau saya ada yakin pakai helm untuk keselamatan, pasti pakai helm. Nah, Bapak Ibu, halo. Kenapa kita disuruh ketika COVID dulu pakai masker, cuci tangan, segala macam? Nilai apa Bapak Ibu? Kesehatan. Ya, berarti itu. Mengapa peraturan datang tepat waktu pada saat pelatihan? Kenapa anak disuruh datang tepat waktu? Nilai apa di situ? Komitmen, integritas. Nanti banyak Ibu dan nilai yang kita wajibkan. Tentang keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Bapak Ibu, sebelum kita melakukan sebuah proses pembelajaran, baik itu di level kelas ataupun level sekolah, mestinya di awal-awal itu kita undang semua pihak yang ada di sekolah kita ini. Kalau untuk sekolah semua unsur, kalau bisa orang tua juga. Berarti peraturan sekolah itu bukan kita yang bikin Bapak Ibu, bukan kita, kesepakatan bersama. Nah sekarang pertanyaannya, peraturan sekolah kita ini apakah udah ada dilibatkan orang tua murid atau murid? Kan selama ini kita yang sibuk-sibuk mengumpul bikin peraturan itu sekedar hati sebetulnya, tanpa mempertimbangkan kemauan, kesepakatan murid dan juga orang tua murid. Nah, kalau seandainya peraturan keyakinan dan kita sepakati bersama, pasti tidak ada protes. Kenapa ada sebuah kasus misalnya guru atau orang pun dilaporkan ke polisi, orang tuanya ke sekolah? Karena tidak ada kesepakatan di situ. Kecuali diawali datang wali murid, sepakat juga ya. Kalau anak ibu rambutnya panjang ada gunting, setuju? Sepakat, laksanakan. Kita ada bukti, kita ada nota di situ. Selama ini kan sekolah kita baru peraturan dari satu pihak. Pada kita nyentuh, dipikir-pikir bersama. Nah, jadi ke depan kita udah mulai Bapak Ibu di kelas, bukan datang waktu, bukan itu lagi. Kita globalkan menjadi sebuah keyakinan apa yang kenapa tidak boleh membuli, kenapa tidak boleh ngejek, kenapa kita harus diam mendengarkan guru. Ada di situ nilai menghormati, nilai menghargai orang lain. Nah, kalau untuk level SMA, levelnya bukan peraturan kelas lagi, tetapi keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Pernyataan universal. Kita kan berjilbut berapa halaman tata tertib kita buka hari ini. Banyak kan? Lupa anak itu. Sepatu ini warnanya, baju kayak gini bentuknya. Banyak anak lupa jadinya. Kalau keyakinan kelas hanya beberapa kata-kata yang disebut universal. Satu kata kena semuanya. Menghormati, wajib menghormati guru, menghormati teman, tak boleh membuli. Dan masuk itu, kita kan tak boleh membuli, tak boleh kata kasar, tak boleh, kan banyak. Jadi anak bingung jadi. Nah, kita arahkan semua. Jadi kita kesepakatan itu. Nanti di sekolah, sepakati dulu bersama-sama. Nanti ada urutan kita bekerja. Ayo Bapak Ibu.
Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, berarti keyakinan kelas Bapak Ibu mestinya ini dimulai ketika awal pembelajaran kemarin. Nah, sekarang kita memulai pembelajaran. Sebelum kita mulai, apa kira-kira keyakinan kelas yang akan kita bikin di kelas kita ini? Ini langkah Bapak Ibu. Ini langkah membuat keyakinan kelas. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Biarkan mereka menyampaikan semua dulu. Mereka tulis di kertas, mencatat semua masukan, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimatnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Tidak boleh mencontek. Itu kan negatif itu. Kerjakanlah tugasnya sendiri-sendiri. Merubah kalimat dari negatif menjadi positif. Tidak boleh berambut panjang. Tidak boleh baju keluar. Apa kalimat positif itu? Ya, berpakaian rapi lah atau tidak apapun bahasanya. Jadi jangan, tidak hanya semua kalimat jangan banyak aturan kita nih semua jangan. Dengan jangan beda muat yang itu. Tetapi kalau himbauan berpakaian rapi lah. Nah, kan itu tuh. Berjalanlah dengan bagus, ngomonglah dengan sopan, ngomonglah dengan bagus, hormatilah, itu maksudnya. Ini kan nggak boleh berkata kasar, nggak boleh membuli. Semuanya nggak boleh, jadi anak banyaknya nanti sekolah kita ini. Nah, itu maksudnya. Hanya merubah paradigma bodoh. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, arahkan ke nilai kebajikan. Jadi semuanya banyak, nggak boleh mencontek, nggak boleh membuli, harus datang tepat waktu. Nanti ada satu payung di atas namanya, misalnya nilai kebajikannya itu menghormati. Misalnya nanti ada anak nggak boleh membuli, nggak boleh menyakiti, nggak boleh berkata kasar. Apa yang memayungi kalimat itu Bapak Ibu? Menghormati. Nah, terus cukup menghormati. Nanti ada kasih penjelasan di bawah. Setelah keyakinan kelas sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipastikan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah ke kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga sekolah. Jadi ideal Bapak Ibu ke depan, kalau bisa kesepakatan kelas yang kita bikin bersama anak ditandatangani oleh semua siswa dan diketahui, termasuk peraturan sekolah kita. Nah, ini wajib nanti unsur sekolah kita. Ketika mulai pelajaran baru, undang orang tua murid, Bapak Ibu, anak Ibu diserahkan ke sekolah. Mari kita bikin peraturan yang bisa disepakati bersama. Jadi tidak ada nanti pihak luar, pihak ketiga yang menolak ataupun memprotes apapun yang kita lakukan. Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ini contoh Bapak Ibu. Peraturan selalu kembalikan buku tempatnya, itu tanggung jawab. Nah, misalnya mengumpulkan tugas tepat waktu, misalnya anak begini kayak itu. Apalagi mengumpulkan tugas tepat waktu, datang tepat waktu, itu tanggung jawab. Berarti anak tuh kita latih agar dia bertanggung jawab apapun kegiatan apapun yang dilakukan di sekolah. Dilarang dengan orang lain, itu menghormati orang lain. Hadir, dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang merokok misalnya, kesehatan. Sampai detik ini ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Video sangat ngantuk soalnya. Lanjut? Lanjut. Ini contoh Bapak Ibu yang saya bikin di kelas kemarin di F5. Ini keyakinan kelas F5, 12 F5 beriman. Ya, jadi dalam beriman tidak perlu lagi kita tuliskan sholat, baca Quran, apalagi berdoa sebelum belajar, apalagi itu. Yang berkaitan dengan keyakinan, ucapkan salam, itu banyak itu.
daripada banyak kita bungkus dengan satu keyakinan, nilai kebajikan yang beriman. Nah, jadi kami meyakini bahwa sangat penting menjalankan perintah agama dan menjauhi larangannya. Satu kalimat global, anak ngerti langsung. Nah, kalau kita baca hadis pun dengan nengok peraturan kelas sekolah yang banyak itu anak akan respect untuk melakukan ataupun mengamalkannya. Hormat di luar suka pada Ibu. Bekerja, nilainya bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti segala kegiatan yang telah ditugaskan. Berarti anak tuh dari kalimat mengumpulkan tugas, bikin PR, presentasi itu dipayungi oleh kalimat bekerja. Itu kegiatan kelas. Cukup 5 ataupun 4 jadilah, nggak usah banyak. Nah, apalagi anak kita yang sudah ke SMA, mereka sudah mengerti, sudah paham tentang materi ini. Kalau SD butuh dibimbing dan diajari. Seperti apa yang seperti Bapak Ibu, ambil aja. Lanjut. Nih Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Ternyata ketika kita berbuat, bertindak, termasuk anak juga di kelas, ternyata perbuatan itu bukan ujuk-ujuk aja, ya Bapak Ibu. Ada yang mendasari. Ada yang mendasari kenapa dia berbuat. Berarti ketika anak beraksi, berekspresi, bertindak, pasti ada yang melatar belakangi. Ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi atau ada kebutuhan dasar yang pengen dipenuhi. Bapak Ibu, misalnya kayak gini, ada anak yang suka melucu di kelas, kira-kira dia lagi memenuhi kebutuhan apa Bapak Ibu? Atau anak yang sebaliknya tidur di kelas, pas kita masuk dia langsung tidur, atau dia keluar. Kita bukan langsung memfonis anak itu pemalas, anak itu tidak serius. Pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, atau mungkin dia berusaha untuk memenuhi. Ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Pernyataan, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Berarti anak murid kita yang banyak melanggar peraturan Bapak Ibu, ada kebutuhan yang tak terpenuhi. Kenapa dia malas? Kenapa sering terlambat? Kenapa dia tidak serius dalam belajar? Kenapa dia ngantuk? Berarti ketika proses pembelajaran ada kebutuhan dasar mereka yang tak terpenuhi, maka dia baru seperti itu. Kan kita selama ini kan langsung memfonis anak yang nakal, anak yang tidak mau belajar. Ternyata ada kebutuhan yang tak terpenuhi, maka tugas kita sebagai guru adalah berusaha untuk memenuhi. Jangankan kita saja Bapak Ibu, ketika di rumah misalnya Bapak Ibu atau ibu-ibu ini uring-uringan, ya enggak? Uring-uringan, suami harus paham ada kebutuhan yang terpenuhi. Kebutuhan dasar, ini Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan perasaan diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini kebutuhan dasar manusia yang wajib dipenuhi. Kita saja selaku manusia biasa wajib penuhi yang 5 ini. Kalau terpenuhi, dia akan ditingkahkan. Nah, sama hal dengan murid di sekolah. Nah, sekarang tugas kita bagaimana yang 5 ini terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, pasti ada semacam konslet ataupun ada semacam tindakan yang menyimpang dari apa yang kita harapkan. Ini Bapak Ibu, bertahan hidup. Nah, pertama bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ataupun survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk kita bertahan hidup. Komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kenapa banyak orang maling? Kenapa banyak orang mencopet, merampok? Karena kebutuhan dasar terpenuhi. Coba pemerintah penuhi kebutuhan dasar aman nih Bapak Ibu. Nah, yang
terpesona gitu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Jadi artinya ketika ibu-ibu di rumah misalnya tidak dapat kasih sayang dari pasangan hidup kan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Berontak enggak? Bertingkah enggak? Merajuk enggak? Sama kayak anak tuh butuh kasih sayang Bapak Ibu, butuh pertemanan, butuh diajak, butuh diterima di komunitas. Cobalah guru-guru kita ini di sekolah, di kantor, tak ada yang nerimo, dia bermasalah gitu lagi. Macam bedanya itu. Karena guru itu kan butuh diperhatikan, butuh ditanya, butuh di masalah macam itu. Bapak Ibu. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi setiap kita ini butuh itu Bapak Ibu, butuh diakui sebetulnya. Oh, Bapak Ibu pintar komputer, pintar ngomong. Ya, kalau tidak kita akui ya uring-uringan loh. Nah, sama kayak anak, kamu pintar ya, akui kebutuhan tadi itu. Nah, karena anak, kenapa dia tidak mau berekspresi? Karena kita mencuekin, kita tidak menghargai, kita tidak pernah nengok dia tampil. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Artinya anak di kelas pun juga seperti Bapak Ibu, dia pengen bebas. Nah, sementara kita paksa kita dengan sama misalnya. Dia pengen nonton, pengen nulis, pengen bikin tugas ini, tapi kita mematok satu tugas. Akhirnya terpasung kebebasannya gitu Bapak Ibu. Makanya anak bertingkah dengan kita banyak ulah dia, karena kebutuhan dia pengen bebas itu tak terpenuhi. Kasih kebebasan. Mana anak yang suka diskusi, mana anak yang suka visual, auditori, atau kinestetik misalnya. Yang paksakan keinginan kita Bapak Ibu. Nah, kebutuhan datang kebebasan. Artinya anak selalu bikin tugas. Berikan Bapak Ibu ketika kita mengumpulkan sebuah produk ataupun tugas misalnya, bebas. Penting tidak jauh dari kontennya, dari konteks materinya. Nah, misalnya artikel boleh berupa video linking, boleh berupa teks, mungkin barangkali nanti anak bebas sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Kemudian kesenangan Bapak Ibu. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata, bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Artinya Bapak Ibu, jangankan kita manusia, hewan saja butuh kesenangan dia. Kucing berlari dengan anaknya, dengan pasangan hidupnya. Monyet juga perlu pelompatan dia, kejar-kejaran dia. Itulah rangka memenuhi kebutuhan dasarnya, pengen senang, pengen fun. Nah, sementara di kelas anak tersalimi, apalagi Bapak Ibu? Ya, kebutuhan dia pengen senang itu tak diperoleh. Dari awal sampai habis pembelajaran serius terus. Kapan tahu waktu ini? Nah, makanya dia berulang. Ya, karena dia mengganggu kawannya, ada lucu. Karena dia bikin sebuah joke-joke atau apa yang lucu, itu artinya dalam rangka memenuhi kebutuhan.
atau kita yang berusaha memenuhi kebutuhannya. Bikinlah lucu, bikinlah humor, atau bikin ice breaking agar terpenuhi kebutuhan kita dasarnya. Dia pengen senang Bapak Ibu, pengen senang di kelas itu, anak itu pengen bahagia. Nah, sementara itu yang tak kita penuhi, makanya dia bertingkah, makanya dia bikin ulah di kelas, karena dia kebutuhan dasarnya tak terpenuhi. Kalau kita, ya makanya dia keluar mencari alasan, karena di kelas itu suntuk, ya monoton katanya, asik katanya. Bawaannya serius dari awal sampai habis. Makanya dia bertingkah. Ketika kita lihat anak bertingkah, seolah anak itu salah. Kita memfonis anak itu salah, nak belajar kan keluar. Itu kan tindakan yang salah. Makanya kita harus berusaha selaku guru Bapak Ibu, berusaha memenuhi seluruh kebutuhan siswa agar dia bisa nyaman di kelas dengan kita ketika mengikuti sebuah proses pembelajaran. Kasih sayang ya, kita perhatikan, kita panggil, kita pegang, kita berlayar di orang kalian lah, kita pegang pundaknya, kan anak butuh kasih sayang itu Bapak Ibu. Dalam sebuah kata-kata mutiara yang pernah saya baca, anak yang sudah penuh botol cintanya dari rumah ke sekolah tujuannya untuk belajar. Tapi anak yang kurang kasih sayang dari rumah, tidak penuh botol cintanya ke sekolah, dia pengen diperhatikan. Jadi pada prinsip anak ini banyak butuh perhatian Bapak Ibu. Itu kasih sayang betul. Itu dasar sekali. Makanya munculkanlah, penuhilah semua kebutuhan tadi Bapak Ibu selaku guru, biar dia menyenangi pembelajarannya dan proses pembelajarannya. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di sini Bu Ros? Hah? Satu kelas kan 36. Ya, 36. Iya. Keinginan anak kan banyak, berbeda-beda. Ya. Kalau kita semua memenuhi kebutuhannya, gimana caranya? Ya. Dalam satu lokal itu, apa dikelompokkan? Apa satu-satu kita memanggilnya setiap hari? Habis itu aja kita mengajar. Kalau semua kebutuhan anak ingin diperhatikan, ingin disanjung, ingin dibuat bangga mereka di dalam kelas. Nah itu yang kita pikirkan, 36 anak mau kita perhatikan semua, keinginan mereka kita penuhi, gimana caranya? Betul. Ya, sebetulnya pertanyaan yang bagus sebetulnya. Pertanyaan yang sering muncul dalam berbagai macam kegiatan ketika pemerintah mencoba memberikan sebuah teori tentang pembelajaran, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Memang idealnya Bapak Ibu kita harus melayani semua kebutuhan anak. Tapi dengan kondisi yang seperti ini tentu tidak mungkin. Kalau anaknya 10 orang per kelas mungkin kita strateginya. Ya, kita kelompokkan. Nah, mana anak yang suka nonton misalnya, mana anak yang suka menulis, mana yang suka mendengar. Berdiferensiasi itu banyak, ada dalam proses, ada dalam bentuk produk, tugas, ada dalam bentuk konten. Ya, tergantung mana yang nanti kita kreasikan. Yang jelas kita berusaha memenuhi semua kebutuhan anak. Makanya di awal pembelajaran, kalau bisa kita adakan asesmen sebelum kita. Artinya asesmen awal pembelajaran, apakah itu gaya belajar, ataupun kalau dengan studi kita misalnya, apakah materi itu sudah mereka pahami atau belum, sampai di mana tingkat kemampuannya, kita petakan dulu. Nah, lalu setelah kita petakan, nanti kan nampak secara global. Minimal kita bagi 3 kelompok lah. Nah, kayak saya misalnya ketika bikin tugas, kelompok ini sukanya bikin Canva karena hobinya IT. Nah, bikinlah dalam bentuk Canva dalam video. Kalau anaknya mungkin agak kurang IT, ya boleh dengan tulis tangan, boleh dengan karton, ditulis pakai spidol, asalkan produknya tidak jauh dari konteks materi. Nah, itu salah satu bentuk diferensiasinya. Atau dengan yang lain, gimana kalian? Artinya kita berusaha memperlakukan anak sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ketika kita menjalankan tadi kebutuhan dasar tadi kan tidak semuanya perlu kita senangi, tidak perlu kita sayangi. Sesuai global lah. Kita anggap anak butuh kasih sayang, butuh senang. Kita selaku guru menciptakan suasana yang menyenangkan dengan berbagai macam cara, entah dengan kuis atau dengan video atau dengan ice breaking. Artinya sejenak terpenuhi kebutuhan dia untuk bersenang, bergembira, atau minimal tersenyum lah. Makanya kadang ada anak di kelas, saking ngajak kita ngajak, dia nyeletuk, bikin lucuan, itu dia pengen terpenuhi kebutuhan itu. Gitu. Nah,
Kemudian ini studi kasus Bapak Ibu. Studi kasus Ibu Zulaika, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy namanya. Beberapa anak telah menuduhkan Tommy yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Tommy melakukan itu? Nah, yang kasus Bapak Ibu. Ketika ada anak di kelas suka maksa minta kawannya, dipaksanya. Nah, kira-kira setelah kita pahami tadi dengarkan tentang kebutuhan dasar manusia, kira-kira kita selaku guru bukan terhadap anak dari Bapak Ibu. Cari tahu dulu. Kenapa dia, apakah dia bawa bekal atau tidak? Kalau ternyata dia tidak bawa bekal, artinya dia sebenarnya juga punya bekal, tapi karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi, sehingga dia lebih cenderung untuk mengambil paksa punya teman-temannya. Jika ternyata dia bawa bekal juga, tapi masih suka mengambil bekal atau makan siang teman-teman, berarti dia butuh perhatian, kasih sayang dan teman-teman. Ya, betul. Apa lagi Bapak Ibu? Belum, masih ada yang lain. Mbak Endah, terbaca. Nah, kalau kita dulu kan mempatok kamu nakal, maling ya, ganggu orang ya. Padahal anak tadi berusaha memenuhi kebutuhannya yang tak terpenuhi. Apa? Betul. Terus apa lagi? Karena ingin bermain. Apa Endah? Butuh perhatian. Terus? Karena ini bermain-main saja, mengganggu teman. Iya betul juga. Dia pengen happy, nengok kawannya yang tersakit itu senang dia juga. Ya. Temannya sakit kan dia ketawa. Ah, ya ketawa. Dia lagi berusaha memenuhi kebutuhan dari itu. Dia bahagia. Iya. Ada loh kayak gitu. Aduh, kayak gitu, kayak ada. Iya. Nengok si anu tuh apa? Dia senang gitu. Berarti dia berusaha memenuhi kebutuhannya. Alasan yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh kami adalah kebutuhan bertahan hidup. Berarti maknya malas. Maknya. Tapi bukan berarti maknya malas. Iya. Kalau tidak ada bahannya. Iya, kita harus memahami itu. Wajar anak ini ngambil makan orang lain, ternyata ada kebutuhan dasar yang tak terpenuhi. Ya. Ada di sini. Karena ada juga bi tanya anak itu malas tuh bawanya enak aja. Berarti tidak masalah. Ini kan kita membahas anak yang bermasalah. Ya, ternyata anak bermasalah ada faktor penyebab, ada kebutuhan dasar yang tak terpenuhi. Orang tuanya mau membawakan bekal, tapi lauknya tidak seenak-enak kawan-kawannya. Besar. Betul, semua jawabannya betul. Kita buktikan. Yang pertama, karena kebutuhan dasar bertahan hidupnya tak terpenuhi karena emaknya tidak ngasih bekal. Yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sebenarnya terpenuhi adalah kebutuhan kasih sayang dan diterima. Caper ya. Ya, caper. Lanjut kasus ketiga. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan berpuasa. Lanjut, yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka dia berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Itu yang mudah dimasak. Lanjut, yang terakhir, bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Di kantor siapa yang sering gitu? Siapa yang di kantor sering? Ya.
Kalau di kelas apa kasusnya Bapak Ibu? Itu banyak masalah kantor gitu ya. Yang kita bahas hari ini murid bukan guru. Walaupun di guru juga banyak seperti ini. Iya, ini kan global Bapak Ibu. Ini kan teori global ini. Cuma kebetulan konteksnya kita kepada anak. Padahal salah satu guru juga Iya, masuk. bukan salah satu, semuanya. Kalau di luarnya, Iya. ada guru yang bawa makanan maksa-maksa orang makan, padahal orang lagi diet kan ya. Iya. Kita tuh benar yang baik. Ya, pengen senang dan enak. Iya, senang itu. Kalau dia dibilang ada guru dewe. Iya. Kita tuh Ya. guru yang baik kita beli. Bapak lanjut, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, jawab tadi. Ya sudah ya. Oke, paham Bapak Ibu ya. Jadi ketika anak bermasalah, jangan langsung difonis anak itu dijat sudah malas. Iya, betul. Nah, sering belajar. Ternyata setelah kita selidiki ada kebutuhan dasarnya yang tak terpenuhi. Maka tugas kita selaku guru berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Boleh bertanya, Bi? Boleh Bu. Tapi nanti panjang nggak waktu kawan-kawan anak sekelas? Ada Sampai bawah. Ini mungkin pertanyaannya posisinya sebagai guru ya dia Ya. terhadap permasalahan ini. Boleh diberikan balik dulu ke sebelum. Sampai pada ada bertanya tuh. Oh, berani. Nah, ini kan kalau studi kasus seorang guru sebagai wali kelas ya dia kepada seorang siswanya. Sekarang itu ada beberapa kasus yang sering kita temui di sekolah. Di mana ini bukan guru-guru yang di sini ya di sekolah. Ya, baik-baik. Di mana ketika ada anak yang tidak mengerjakan satu tugas atau misalnya nggak ikut pergi maraton di Istora Senayan Jakarta. Nah, kami tahu tuh, kami tahu. Iya. Terus tiba-tiba langsung dicek nilainya rendah. Itu. Terus ada orang anak yang tidak ikut menyanyi dengan saya, terus tiba-tiba besok-besoknya dia belajar saya rendahkan. Menurut Abi, bagaimana cara kita sebagai rekan-rekan yang sudah hadir di sini mungkin sharing kepada teman di sekolah lain tersebut supaya gurunya nggak begitu gampang untuk melabeli siswa dia tuh nggak mampu, nggak sanggup, dia nggak lelu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nggak usah lagi. Nggak usah di sekolah lain, di sini ya. Aku tahu. Oke, aku tahu. Ya. Ya Bapak Ibu. Di awal kan sudah disinggung bagus pertanyaan Bu Liza. Ini kenyataan yang sering kita alami di lapangan. Masih ada di antara kita berusaha memperlakukan anak itu semua sama. Ya. Padahal anak itu berbeda, unik, setiap individu itu unik Bapak Ibu. Maka tugas kita dari awal mencoba memahami karakter terlebih dahulu, apa hobinya, apa karakternya, semuanya kita asesmen di awal Bapak Ibu. Nah, makanya ketika kita sudah bisa memetakan kondisi anak sesuai dengan kodrat tadi itu, karena kodratnya berbeda. Nah, makanya setelah kita melaksanakan proses pembelajaran, kita rancang pembelajaran yang bisa mengakomodir semua kebutuhan anak. Kita kan tidak bisa maksa Bapak Ibu, tidak bisa dipaksa, kita hanya menuntun tadi itu, menuntun. Kalaupun tidak bisa berenang, jangan dipaksakan bisa berenang Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ada sebuah quote yang sering saya baca dengar itu, mungkin materi yang Pak Ibu ajarkan entah rumus kimia, rumus fisika, segala macam itu susah karena mereka lupakan itu. Apa yang mereka ingat? Cara kita memperlakukan anak itu mereka ingat. Nah, sementara kita hanya fokus ke materi, dipaksa anak hafal ini, dipaksa menguasai ini, mereka akan lupa semua dari materi-materi itu. Nah, yang kita sampaikan ke anak itu adalah bagaimana dia bisa mandiri belajar, bukan hanya sekedar transfer of knowledge, tapi bagaimana dia menciptakan pemahaman, dia berusaha untuk belajar. Nah, jadi artinya kita selaku guru harus berusaha memahami konsep filosofi keadilan antara bahwa saya pendidikan itu berpusat kepada anak, jangan ke guru lagi. Kalau seandainya kita paksakan anak, berarti kita masih berorientasi ke kitanya, kehendak kita yang berlaku lebih. Sekarang kan telah terbalik. Nah, kita berusaha mengakomodir semua kebutuhan anak ataupun murid. Bagaimana kita berusaha untuk memfasilitasi semua kebutuhannya, semua keinginan sesuai dengan bakat dan minatnya. Memang belum bisa maksimal Bapak Ibu, tapi berusaha kita mencoba perlahan bagaimana kita bisa merubah proses pembelajaran kita yang dari awalnya berpusat kepada guru, kehendak hati kita, sekarang beralih orientasinya kepada kepentingan anak kita. Artinya penilaian itu kan hanya sebagai tambahan yang penting itu prosesnya. Walaupun dia tidak bisa berenang, dia bisa memahami teori berenang, ya.
Ya, walaupun dia suaranya tidak bagus nyanyi, penting dia tahu apa liriknya, siapa penciptanya, apa temanya, dan Dia dipaksakan. ada trauma dengan idol atau apa ayah ya. Iya. Kan kita nggak tahu kan. Ya. Wah, saya Oke Bapak Ibu, lanjut ya. Ini lagi posisi kontrol. Sekarang kita selaku guru Bapak Ibu, ketika kita mengajar, ketika kita bersama murid ataupun siswa, kita selaku guru tentu punya hak untuk mengontrol anak. Ada 5 posisi kontrol. Sebelumnya Bapak Ibu, selama ini posisi kontrol mana yang sering Bapak Ibu lakukan terhadap anak? Terbayang nggak? Kontrol, cara kita kontrol anak. Kalau Bu Ros, dengan cara apa kontrol anak? kan masalah pakaian. Pakaian. Cara mengontrol. Apakah dengan dihukum? Atau diajak ngobrol? Hanya ngobrol. Ngobrol lagi. Bu Susi, Nanti kan gunakan HP lewat HP bisa itu. dikontrol anak dan handle HP. Terus. Nggak mungkin dipantau terus kan ya Pak? Ya, kontrol anak. Kalau Bu Salwa, selama ngajar kira-kira kontrol seperti apa yang dilakukan terhadap anak ataupun murid? Sering bertanya, Bertanya, diskusi, pemanggilan. Oke, terus apa lagi? Bu Ratna, selaku pembina OSIS, ketika mengontrol anak, Ngajak ngobrol lah biasa. tidak ngobrol sebagai Cari orang, waktu ya, ngajak ngobrol lah. ngobrol. Berarti sebagai apa? Dari hati ke hati. Sebagai teman berarti. Ya. Sebagai orang tua. Kadang sama anak tuh suka merasa kita lebih tua, nanti maksudnya gini, kita bisa juga melihat kondisi anak gitu ya. Ya. Mengikuti dia bukan berarti kita harus seperti dia gitu. Iya. Kita bisa pada saat dia butuh teman, kita bisa jadi teman dia. Pada saat memang dia butuh tempat buat curhat jadi orang tua, kita bisa jadi orang tua dia. Jadi memang jadi ngobrol lah seperti ini. Iya, setuju Bapak Ibu. Berarti semua kontrol yang pernah dilakukan Bapak Ibu, berarti kita pernah melakukan sebuah tindakan dalam rangka mengontrol anak. Ini Bapak Ibu, teori Bapak Ibu. Nih, ada 5 posisi kontrol kita terhadap anak. Yang pertama, guru sebagai penghukum, gawe menghukum terus. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Sebelum diterangkan satu persatu, kira-kira di 5 ini Bapak Ibu sering berada di posisi mana? Di 3. Terus, Bu video sebenarnya. Teman juga. Werli, teman. Sebagai penghukum tak ada di sini? Tahu apa? Pusat. Hari. Beli. Boleh pensiun sekarang. Ada lagi. Pensiun ya? Pensiun. Hukum lagi. Ya. Ini Bapak Ibu. Ini yang pertama. Dulu dia adik beli. Nanti bisa kita pahami, bisa kita evaluasi diri. Kita sering berada di posisi mana? Ini Bapak Ibu. Penghukum. Nah, ini posisi guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu salah. Kamu kau juga lagi. Biasanya posisi guru sebagai penghukum ini biasanya dari segi gestur tubuh, mata melotot, nunjuk-nunjuk, suara keras. Penghukum ini, ya, itu gestur tubuhnya yang tipikal guru penghukum. Kenapa melanggar lagi? Nah, gitu. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, dengan cara kata kita ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum itu cara terbaik, tidak berubah. Padahal tidak. Nah, kalau berubah hanya saat itu, tapi muncul semacam sakit hati, dendam, awas. Nah itu, berarti anak sadarnya bukan karena dari diri, tapi karena dari itu. Nah, dipaksa, membuat merasa bersalah. Nah,
Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti ibu kecewa. Dapat namaku, Dewi Nyari. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu? Nah, artinya memposisikan diri, membuat anak merasa bersalah terhadap capek ibu nak. Ya, ibu capek, awak-awak terus, nah itu. Akhirnya dia dihantui, dia merasa bersalah karena sudah mengecewakan orang, mengecewakan guru, mengecewakan orang tua, atau mengecewakan sekolah. Nah, ini sebagai membuat merasa bersalah. Lanjut, sebagai teman. Ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, dia santai. Ya, ada senyuman, ada sentuhan juga. Nah, tapi hasilnya juga tidak efektif. Memang dekat guru dengan murid, dekat memang. Karena dia merasa terbantu kan oleh guru yang bersangkutan. Apa masalah kamu? Nah, nanti aku bantu ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, demi bapak, demi ibu. Nah, kasihan sama ibu. Nah, capek ibu mengambil terus. Enak, nah 3 kali surat panggilan. BBK sudah, makmur sudah. Nah, kasihan, nah, kan itu. Nah, akhirnya dia sadar loh itu. Dia baik dengan guru ini, tapi baiknya hanya dengan guru yang bersangkutan. Nah, tapi dengan guru lain nanti lagi persoalannya. Nah, sebagai teman, satu sisi membagus. Nah, satu sisi membagus, mengajak guru sebagai teman. Terakhir, sebagai pemantau. Nah, ini pemantau ini dia identik dengan data. Dia orangnya data, marah pun juga tidak, benci pun juga tidak. Dia mantau. Nah, berapa kali kau masuk? Berapa kali apa? Orangnya santai ini. Nah, Ya, flat. Nama kakak dikirim enggak sama ini? Nama kakak. Ya. Ya. Ini pemantau Bapak Ibu, dia berpatokan dengan peraturan sekolah. Datanya lengkap. Catatan kriminal itu lengkap sama dia. Nah, jadi seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek dan segala macamnya untuk memantau setiap kesalahan. Ini mantau-mantau juga Bapak Ibu. Nah, hari ini merokok, sunnah, hadir. Nah, panggilan pertama, panggilan kedua, sibuk mantau-mantau. Nah, ini siapa saya wakil keseluruhan ini? Ya, tim Adinda, mantau-mantau anaknya. Guru sebagai pemantau. Disiplin. Ya, disiplin. Nah, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, terakhir sebagai manajer. Ini yang paling bagus Bapak Ibu, posisi kita ketika menjadi seorang guru. Nah, posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perbuatannya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan dari posisi teman maupun pemantau. Dari posisi tadi semua tidak salah Bapak Ibu, semua boleh kita lakukan, tetapi kita harus proporsional. Kapan kita bisa menjadi teman, kapan kita bisa menjadi pemantau. Itu dua yang bagus. Penghukum kurang efektif dan sebagai pembuat merasa bersalah pun juga kurang efektif. Jadi sebagai manajer Bapak Ibu, kita berkolaborasi dengan anak, ajak aja apa masalahnya, sama-sama mencarikan sebuah solusi terhadap persoalan yang dia lakukan. Artinya kita mencoba menemukan nilai apa yang melekat hari untuk anak ini. Menyadarkan, berkooperasi agar mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dan berusaha untuk memperbaiki ke depannya Bapak Ibu. Nah, jadi ada 5 posisi kontrol. Barangkali dari sekarang kita bisa mengevaluasi diri ataupun merefleksi diri. Kira-kira selama ini kita didominan di posisi yang mana? Apakah kelimanya? Nah, kelimanya yang paling dominannya mana Boros? Yang pemantau. Pemantau ya.
kriminal anak berarti. Ya. Sebagai data boleh, tapi jangan sampai kita fokus hanya pemantau saja. Nah, bukan merubah, mengkolaborasikan. Ada kalanya kita sebagai teman atau sebagai ya pemantau juga. Terakhir ini yang paling bagus sebagai manajer. Artinya tidak memvonis anak itu salah, menggali persoalannya, ngajak dia berpikir jernih, apa alasan dia berbuat, segala macam, dan berusaha berjanji untuk mencari solusi terhadap masalah yang ada. Bukan kita yang memberikan solusi, Bapak Ibu. Nah, selama ini kan kita yang memberikan solusi. Kalau masalah anak-anak mereka tidak setuju lah. Ini Bapak Ibu, sekarang dibaca-baca 5 posisi kontrol. Satu saja, sebagai penghukum, menghardi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru berkata, kalau kamu tidak bukannya awas ya, rasakan. Hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kalau sebagai penghukum. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Ini contoh-contoh aplikasian 5 posisi kontrol yang kita lakukan di sekolah, mana yang bagus, mana yang kurang efektif yang kita terapkan di sekolah. Yang bagus itu adalah tadi di posisi manajer. Nah, manajer itu guru berkata mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa aku kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Artinya menguatkan, hasilnya menguatkan anak-anak. Tapi kalau pemantau hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, ada boros, gitu. Kabur. Nah, karena dia merasa. Kalau saya dari pelimanya saya ada Pak. Ada ya. Belum ada. Masalah manajernya kayak itu belum kurang. Nah, kita menuju ke arah yang manajer. Iya, ya, manajer. Ya Bu Enda, ada masukan Bu Enda dengan ilmu KPK-nya kurang kali cocok atau ada kurang pas? Kalau biasanya orang bilang KPK itu kan bebas norma ya Pak. Bebas. Bebas norma maksudnya dalam artian tidak menjahat. Anak itu selalu walaupun dilakukan itu tidak baik untuk baca anak itu baik, tidak nakal, tidak ini. Karena kami memang diajarkan seperti itu bahwasanya memang karakter manusia itu unik, apalagi anak-anak kita. Nah, jadi yang selalu saya ingat sampai hari ini dari dosen saya adalah ingat bahwasanya siswa atau peserta didik kita itu unik, jadi tidak bisa diperlakukan sama. Nah, itu yang harus diingat. Jadi ya sebagai dasarnya kami dalam bekerja pun di sini di sekolah tetap ketika menghadapi siswa itu ditanyakan dulu apa yang membuat mereka melakukan itu, menyadarkan anak apa yang dilakukan itu baik atau tidaknya. Itu maksud pertama aku mengajukan pertanyaan. Iya, iya. Lebih kepada bertanya. Nah, ini berbeda dan takkan pernah sama. Karena kita selalu berusaha mengakomodir semua kebutuhannya, karena walaupun kadang masalahnya sama, tapi pelanggaran sama, tapi masalahnya berbeda. Ya, contoh anak yang sering terlambat sekolah, 1, 2, 3 anak yang kasusnya sama terlambat, tapi 3 orang itu berbeda masalah sebetulnya. Makanya kita kaji per individu apa masalahnya. Lalu nanti kita adakan semacam tindakan apa yang bisa kita lakukan. Selama ini kan tidak. Selama 5 orang begini, lari 10 putaran atau balik. Sebetulnya Bapak Ibu, sebetulnya semua peraturan di sekolah kita ini perlu kita evaluasi. Jadi ada hal-hal yang rasanya tidak cocok lagi di zaman sekarang, ya, atau ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi dan kita ajak berdiskusi dengan berbagai macam pihak dalam rangka untuk menciptakan yang tadi itu kesepakatan atau keyakinan sekolah. Oke, Bapak Ibu, lanjut. Ada satu teori lagi dalam rangka restitusi tadi itu ada 3, namanya 3 restitusi dalam rangka mengontrol anak tadi. Ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah. Cut dulu ya. Kita masuk materi selanjutnya yaitu 3 restitusi dalam rangka untuk melakukan tindakan kepada murid yang mungkin bermasalah. Ada 3 tindakan. Yang pertama
menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah yang identitas sukses. Identitas. Ya, identitas salah ketik barangkali. Nah, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikannya. Artinya Pak Ibu, ketika ada anak yang lagi bermasalah, kita mencoba menstabilkan dirinya dulu. Nah, salah itu biasa. Semua orang salah kok. Terlambat itu biasa. Nah, kita stabilkan dulu agar dia tidak merasa bersalah dan tidak merasa terhukum terhadap perbuatan yang dilakukan. Nah, kan dia salah ini, tentu jiwanya lagi tidak stabil. Kita berusaha tenangkan dulu, stabilkan dulu. Wajar, salah itu biasa. Bapak juga ada salah kok. Enak. Jadi dia tidak merasa sendirian bersalah gitu, Ibu. Nah, setelah kita stabilkan, kita validasi tindakan yang salah tadi itu. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser di pemikiran dan respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan saking baik. Artinya validasi ini saya dia terlambat. Kemudian ketika terlambat, kita validasi tindakan tadi itu kenapa terlambat. Terangkannya misalnya malam-malam dia bantu orang tua, ya, hidup kemana-mana. Mungkin ada sedikit main HP, misalnya. Kita validasi dari situ. Nah, bantu orang tua itu tidak salah, bagus, apa dukung. Bahkan mulia, ya, bahkan. Nah, tapi di samping kita bantu orang tua, anak-anak ada kewajiban yang lain. Pagi-pagi harus sekolah. Jadi ini adalah segitiga restitusi dalam penanganan masalah murid ataupun siswa. Ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang pertama ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah hal yang biasa dalam proses pembelajaran yang nantinya bisa menggeser identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Artinya Bapak Ibu, ketika anak yang bermasalah tadi itu kita berusaha menstabilkan diri dulu. Artinya dengan penguatan, dengan kata-kata berbuat salah itu wajar. Berbuat salah itu sangat-sangat manusiawi. Semua orang pasti pernah merasa bersalah. Semua orang pasti pernah hilaf dan pernah salah. Nah, dan sebaik-baik manusia adalah sadar akan kesalahannya dan berusaha untuk memperbaikinya. Ketika benar kalimat seperti itu, mereka tenang Bapak Ibu. Tapi kalau kita langsung judge, kamu ini macam mana, orang ajar, itu pasti mereka akan down lagi, gagal lagi identitasnya. Nah, dari yang gagal kita bawa ke sukses. Oh iya benar. Itu yang salah bukan dia saja. Salah itu hal yang wajar. Karena kita manusia, karena kita bukan bukan malaikat. Apalagi di depan umum dibilang kan, iya. Apalagi disebut namanya terlalu ngedon anak. Nggak boleh Bapak Ibu. Jadi otomatis lah akan mental. Mentalnya akan kena itu. Harus sebutkan kesalahannya. Mungkin itu seumur hidup bakal terkenang di depan masyarakat, di dekat itu. Nah, tapi kalau seandainya kita panggil 4 mata dengan penuh perasaan dan penuh perhatian, kita tanya, ya, salah itu wajar. Nggak ada mana. Contohnya di pas lagi upacara, anak dibilang, nah itu kan boleh. Ya, nggak boleh. Sebenarnya banyak hal yang perlu kita evaluasi sebetulnya. Iya, waktu contoh. Dia yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu
sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan anak. Dalam hal ini ada beberapa yang bisa kita lakukan, seperti kamu pasti punya alasan mengapa kamu terlambat. Kamu pasti punya alasan kenapa tidak bikin tugas. Tanya juga Bapak Ibu. Nah mungkin anak berbuat tanpa ada alasan. Kenapa terlambat? Kan kita langsung ketika anak terlambat langsung dihukum, suruh pulang, beli ini, ataupun diusir, ataupun lari. Sementara tidak pernah kita komunikasi dengan salah tadi itu. Ya, itulah kesalahan. Iya, atau dia terlambat karena mungkin mengantar emaknya ke rumah sakit dulu, mengantar adiknya, kan banyak alasan. Nah, jadi hari kita mencoba pertama, memang bantu orang tua itu baik, antar mak itu baik, nah, atau bantu orang tua bapak itu juga baik misalnya. Tapi ada nilai yang kita tambahkan dari yang salah tadi itu. Satu sisi dia baik perbuatannya, tapi dia juga punya kewajiban. Besok kan pergi sekolah. Nah, bapak nak larang kamu bantu orang tua, ya silakan bantu orang tua. Tapi kamu harus pandai-pandai membagi waktu. Nah, kira-kira menurut kamu ketika ini masalahnya solusinya apa? Kita tawarkan ke mereka. Langsung bukan kita tawarkan solusi, kita diskusikan, kita kolaborasi dengan murid. Nah, kalau ini persoalannya, menurut kamu, versi kamu untuk mengatasi masalahnya agar tak terulang lagi, kira-kira apa solusinya? Dia kan mesti mikir. Oke Pak Ibu, misalkan bantu orang tua mungkin dikurangi, akan ngomong dengan mama, dan sampai malam bantu orang tua, ya lah. Walaupun nonton TV atau main HP sampai 10 tidur lagi, karena pagi kita mau sekolah. Nah, Bapak Ibu. Kemudian terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ini kembali kepada keyakinan kelas yang kita sepakati. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nih, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita ini? Yang disepakati awal tadi harus menghormati, komitmen, tanggung jawab. Mereka di situ. Kamu harus tanggung jawab. Nah, kamu ingin menjadi anak seperti apa? Coba. Kalau sering terlambat kayak gini, menjadi apa kamu? Kan bagus pertanyaannya. Nah, kita kan sering diucap dengan kata-kata kasar, dengan volume yang tinggi, menunjuk atau melotot, apalagi merah mata, itu kan bahaya bagi anak itu. Nah, jadi kembalikan ke dia, ya. Kembalikan ke dia. Nah, tentang keyakinannya, sekolah kamu mau apa? Apa yang bisa pada sekolah ini? Nah, itu maksudnya. Sampai di sini Bapak Ibu, ini beberapa tiga restitusi yang berusaha kita terapkan nanti ketika menghadapi anak yang bermasalah. Bapak Ibu, ternyata ketika anak itu bermasalah, bukan ujuk-ujuk dia bermasalah dan itu punya dasar, punya alasan. Tugas kita lah untuk menggali kenapa, apa alasannya ketika mereka bermasalah. Boleh jadi ada kebutuhan yang tak terpenuhi dan kebutuhan itu wajib kita penuhi. Apalagi konteksnya di dalam kelas ketika kita mengajar. Ya, maka untuk membuat sebuah proses pembelajaran yang menarik, menyenangkan, membahagiakan bagi anak, maka tugas kita sebagai guru harus berusaha mengatur strategi pembelajaran yang ada unsur senangnya anak, unsur nyamannya, unsur perhatiannya. Apalagi Bapak Ibu, pokoknya unsur kebutuhan tadi itu, kan bawahnya marah dari awal sampai habis marah gitu, atau kita duduk di kursi si meja sampai berbunyi, kan apa ini? Nah, ya kita butuh senang, kita butuh mengekspresikan kebebasan, gitu. Bapak Ibu. Ada beberapa budaya positif yang sudah sebetulnya banyak, apalagi seorang kita ini, budaya positif yang sudah banyak dilakukan. Apa diantaranya? Kita bersalaman tiap pagi itu positif Bapak Ibu, menciptakan budaya. Datang ke waktu, mau sampah tempatnya, apa rasa semut itu kan masuk di positif itu. Rasa semut, apalagi berbicara yang sopan, rasa itu. Kalau saya ini Bapak Ibu, budaya positif yang akan saya terapkan di sekolah itu adalah belajar mengaji ataupun membaca Al-Quran sebelum proses pembelajaran.
Ini yang sudah saya sampaikan kepada guru sekolah kemarin. Kenapa tidak sebelum kita belajar tiap pagi itu saya minta besok, semoga sekolah setujui, siapapun yang masuk di jam pertama, bantulah anak kita minimal baca Quran lebih kurang ada 5 atau 10 menit. Itu sudah ada, hilang lagi. Nah, jadi ke depan saya berharap salah satu budaya positif yang sudah hilang dilakukan akan kita cobakan lagi agar nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini keimanan itu mereka bisa terpenuhi kebutuhannya, unsur keagamaannya ada, dan yang lain itu juga ada. Dan kalau berdoa kan termasuk budaya positif itu doa, itu kan standar itu. Hampir semua sekolah kan doa pagi dulu semuanya. Nah, termasuk itu juga budaya positif. Sekarang mau ditambah dengan mengaji, membaca Quran. Tapi walaupun belum di launching oleh sekolah, tapi saya pribadi selaku guru di kelas sudah saya lakukan untuk mengawali setiap proses pembelajaran. Kan enak, kan bagus ngaji dulu, pagi-pagi buka dan ngaji dulu. Terserah satu halaman pun juga boleh, lebih kurang sekitar 10 menit lah. Dulu pernah ada benda kita, pernah dulu. Bahkan itu makanya ada Al-Quran di kelas, ada rak-rak itu. Kalau zaman Pak Wirman itu, sengaja dibikin rak-rak, anak wajib Al-Quran, Al-Quran taruh di rak-rak, tiap pagi siapapun guru yang masuk ngaji dulu. Nah sekarang itu hilang. Tapi mereka banyak lagi yang tahu ini. Sekarang coba kita terapkan lagi. Saya ngajak Bapak Ibu. Nah, takkan kurang memang anak kita belajar lah. Kimia itu selesai juga lah. Matematika selesai juga lah. Ya, enggak semuanya nanti anak tertarik kimia. Ada beda. Enggak semuanya enggak. Nah, penting profil pelajarnya kita dampingi karena kalau meningkatkan profil pelajar pada siswa. Bapak Ibu. Ini gambarnya. Ini proses ini ada suara Bapak Ibu. Proses membaca Al-Quran. Dan juga selain di kelas, ini kami punya rencana biar karena ke depan rencana saya sekolah kita ini untuk kelas 3 terutama target kita itu sebelum mereka perpisahan, sebelum mereka itu terima jazah ada semacam acara kegiatan khatam Quran dan sudah tahfiz. Itu rencana saya Bapak Ibu. Makanya di kelas yang saya mulai saya bikin agendanya lapor nak siapa yang berminat untuk tahfiz. Karena kita berpotensi untuk itu. Banyak kok alumni Nuril, alumni segala macam. Sementara sekolah membiarkan potensi itu, biarkan selama ini. Apa gunanya kita seleksi jalur tahfiz sekolah tapi sampai sekolah tak kita layani. Makanya kembali kita tarik dari Tuhan tadi untuk kita laksanakan apa yang menjadi keinginannya. Mohon Bapak Ibu dukungannya dan juga doanya barangkali semoga program ini bisa tercapai. Target saya dan kami guru agama sudah sepakat kemarin. Di akhir tahun besok kelas 3 sebelum keputusan kita adakan kegiatan wisuda atau Quran dan wisuda tahfiz versi SMA di Kota Jambi ini. Nah, kan sebuah nilai baik nilai tambah sekolah kita enak. Kita bukan sekolah madrasah, kita bukan sekolah Islam, tapi kita mampu melakukan sebuah kegiatan yang eventnya bersifat keagamaan, merangkap untuk menumbuh kembangkan potensi anak tadi itu. Sepakat Bapak Ibu situ nih. Ya setuju yang beranak, semoga nanti di proses di sana akomodir juga bisa dilanjuti. Dan kami minta juga guru agama juga Bu Rita, Abdul Rahim dan Abi Alka coba cek anak di kelas mana yang sudah tahfiz, yang sudah 30 tambah 29, yang 9 tambah 28. Tahun depan tidak bisa hafal lagi, teknisnya nanti kita diskusikan di kepala sekolah, ada tentang guru, tentang macamnya. Untuk ngaji pun target saya juga adalah ternyata masih banyak anak yang tidak bisa ngaji. Di kelas saya sendiri itu Bu Heriwanti pada melapor ke saya, anak Pak Ridwan satu orang jangankan ngaji bacaan sholat aja tidak hafal. Kan saya disayangkan itu sudah segini usia mereka, jangankan untuk yang lain bacaan sholatnya mereka tidak hafal. Banyak sekali berita kalau kita cek. Nah ini bukti sudah melakukan DPRK walaupun hanya dalam rangka untuk melaksanakan tugas, tetapi tugasnya real dan berusaha kita impaskan dan kita terapkan nanti ke sekolah. Ini kemarin siswa F berapa baru? Ini testimoninya.
walau masih ada beberapa kesalahan di buku bacaannya. Dan kami menjadi lebih sering membaca Al-Quran karena telah menjadi kebiasaan bersama Abi. Dan semoga kegiatan ini terus berlanjut selamanya. Terima kasih banyak Abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang itu harapan anak, mereka butuh sebetulnya. Tapi karena kondisi, keadaan dan semacam itu yang menjadi kendala kita pada hari ini. Semoga nanti sekolah kita ada solusi bagaimana untuk memecahkan masalah terhadap anak yang belum lancar ngaji ataupun terhadap anak yang sudah lancar ngajinya dan sudah pernah hafiz Quran. Barangkali itu dapat saya sampaikan kepada hari Bapak Ibu terhadap budaya positif yang seyogyanya berusaha kita terapkan, kita ciptakan agar sekolah kita ini menjadi sekolah yang nyaman bagi anak, yang menjadi tempat yang bahagia. Sebetulnya anak sekolah yang bahagia Bapak Ibu, tapi nyatanya ketika mereka sekolah mereka tersiksa. Nah, karena kita belum mampu menciptakan budaya positif tadi itu. Nah, makanya tugas kita lah, tugas guru, tugas sekolah, bagaimana kita merancang pembelajaran, menciptakan suasana sekolah yang menyenangkan bagi anak, yang nyaman dengan segala keterbatasannya. Memang sekolah kita masih banyak kekurangan, tapi mudah-mudahan dengan tekad kita bersama, dengan persepsi yang sama, dengan cara yang sama, semoga sekolah kita ini menjadi sekolah yang nyaman, tempat yang menyenangkan bagi anak, dalam rangka mereka untuk menumbuhkan potensi baiknya. Bapak Ibu, barangkali walaupun praktek yang saya lakukan belum maksimal karena masih banyak siswa yang memang belum bisa mengikuti, tapi ke depan kita akan berusaha untuk mencari lagi informasi, mencari lagi potensi anak agar semua potensi mereka bisa terakomodir oleh sekolah, dan harapannya sesuai dengan filosofi Ki Haji Dewantara Utara, tugas kita hanya menuntun anak sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam ataupun kodrat zaman, agar mereka bisa hidup bahagia dan bermanfaat untuk dirinya dan juga orang lain. Itulah tujuan pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga kegiatan ini tidak hanya sekedar seremoni saja, memang betul-betul sama-sama berbagi pengalaman, berbagi cerita dalam rangka untuk meningkatkan potensi kita.